Jangan lupa yang pertama untuk kita berpakaian yang rapi. Yang kedua, jangan lupa persiapkan Alkitab dan juga buku catatan. Yang ketiga, jangan lupa persiapkan persembahannya. Lalu persembahannya bisa adik-adik simpan dan bisa adik-adik kumpulkan di dalam celengan, lalu diberikan kepada orang tua. Setelah itu boleh disampaikan ke gereja melalui orang tua adik-adik. Mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik karena kita akan memulai ibadah. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau masuk ke hadirat Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian Glory Haleluya. Melanjutkan ke lagu yang berikutnya, kakak mau sapa adik-adik dulu. Masih inget gak jargon retret sekolah minggu kita? Kalau misalnya kakak tanya, sekolah minggu kakak incawan cerita, jawabannya apa? Sekolah minggu paling nyahu. Oke, masih inget ya? Oke, kakak sapa adik-adik sekolah minggu. Sekolah minggu kakak incawan cerita. Sekolah minggu paling
Tuhannya yang laki-laki ikutin Bang Ardo, lalu berikutnya gantian. Laki-laki dahulu baru perempuan. Oke, ayo Bang. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Baru saja kita mendengarkan dasar titah, kiranya apa yang adik-adik boleh
boleh dengarkan dan adik-adik ketahui, boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah, kita mau mengangkat lagu pujian kembali, Laskar Kristus, tapi sambil bangkit berdiri. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita harus menjadi orang yang penurut, taat, dan patuh. Untuk itu kita harus menuruti apa yang Yesus perbuat bagi kita. Untuk itu kita akan lagu pujian Stop Ku Mau Katakan. Stop
Tuhan, kita mengangkat lagu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan Yesus boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mulai mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Kau juga berkati kakak dan abang sekolah minggu yang akan menciptakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi, dan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa mengingatkan mama papa kalian pakai masker ya adik-adik. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa dengan kakak MC. Nah, sekarang siapkan hati dan pikiran kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa keluarin Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dan mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Alkitabnya adik-adik. Nah, coba tunjukin Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Dan Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 24. Baca bersama-sama ya, jangan lupa bawa Alkitabnya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More.
Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Kemudian ia pindah dari pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemah dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berangkat ke tanah Negeb. Nah, itu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Sekarang kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 kita buka ya, Yohanes 14. Buka Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihiku, dan barang siapa yang mengasihiku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun mengasihi dia, dan dia akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Jadi adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhan. Tema minggu ini adalah taat. Coba Eja, taat. Ulangi bareng Kakak Ut. Taat. T-A-T-A-A-T. Ada yang tahu nggak arti taat apa? Nah, taat itu artinya mengikuti perintah dengan baik dan melakukannya. Nah, minggu ini kita mau belajar taat. Coba Eja ya bareng Kakak. T-A-A-T. T-A-A-T. Taat. Taat itu apa sih, Kak? Taat itu mendengarkan perintah dan melakukannya. Misalnya, Ruth, jangan lupa ya membersihkan kamar. Nah, kata mama, Kakak Ruth langsung cepat-cepat membersihkan kamar dan melakukannya. Wah, bersih. Terus lagi, Ruth, jangan lupa ya cuci piring. Kakak Ruth langsung cuci piring dan mendengarkan mama untuk mencuci piring dan melakukannya. Nah, kita itu harus hidup taat adik-adik. Tuhan Yesus itu mau kita selalu hidup taat. Taat akan perintah Tuhan Yesus. Taat berarti mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Jangan mengambil barang sesamamu. Ingat 10 firman Tuhan itu adik-adik. Nah,
kita harus melakukannya. Nah, di sini di firman Tuhan minggu ini juga ada contoh. Contohnya adalah di mana Bapak Abram dulu dijanjikan Tuhan ke tanah Kanaan. Dia tidak tahu adik-adik tanah Kanaan itu di mana. Tapi karena dia taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia pergi ke tanah Kanaan yang tidak diketahuinya. Dia mau percaya sama Tuhan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan adalah hal yang terbaik bagi dirinya. Nah, kita harus melakukan itu adik-adik, melakukan taat, melakukan firman Tuhan, mau dengar-dengarkan firman Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, Kakak Ruth mau ngasih tahu, minggu ini temanya adalah taat. T-A-A-T. Taat, bilang bareng kakak ya, taat. Nah, kakak punya pertanyaan nih, taat itu apa ya adik-adik? Pernah dengar nggak ya kata taat? Taat akan peraturan sekolah, taat akan mengerjakan PR, taat akan membersihkan kamar tidurnya. Taat itu adalah mendengarkan hal yang disampaikan dan melakukannya adik-adik. Nah, ketika kita taat akan peraturan, kita tidak menyalahi peraturan. Misalnya di sekolah, rambut nggak boleh panjang. Nah, kita nggak boleh punya rambut panjang. Jadi rambutnya harus dipotong pendek rapi adik-adik. Nah, terus ada PR. Nah, kita harus taat mengerjakan PR. Kalau tidak, kita dihukum. Ya, dihukum ya adik-adik. Nah, terus taat apa lagi adik-adik? Taat akan orang tua. Kalau mama misalnya nyuruh beli garam, nyuruh beli Royco, nyuruh beli wortel, kita mau dengar-dengaran dan membelinya di warung adik-adik. Nah, taat itu adalah contoh sikap ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain dan melakukannya. Hal ini itu sama seperti Abram adik-adik. Nah, Tuhan menjanjikan tanah Kanaan terhadap Abram. Tuhan juga menjanjikan bahwa keturunannya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit dan pasir-pasir yang ada di laut. Banyak sekali ya adik-adik, akan tetapi Abram belum tahu di mana tanah Kanaan itu adik-adik. Karena dia percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adik-adik, dia pergi saja untuk mencapai tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, kita berdoa, kita berharap, kita bersungguh-sungguh bisa seperti Abram yang selalu taat akan Tuhan, yang selalu mau dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan, yang selalu menaruh harapan kepercayaannya di dalam Tuhan. Nah, sekarang kakak mau kita sebut taat. T-A-A-T. Taat. Jangan lupa taat terhadap mama, taat terhadap papa, taat terhadap opung, taat terhadap guru, taat terhadap guru sekolah minggu, taat terhadap pendeta, dan menjadi anak Tuhan yang taat akan Tuhan. Nah, udah sampai sini aja adik-adik. Semoga kalian menjadi anak yang taat dan diberkati Tuhan. Kakak mau kalian menjadi anak taat dan bisa berprestasi membanggakan mama papa. Sekarang kita lipat tangannya dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus
sudah memberikan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami menjadi anak yang taat dan menjadi anak yang mau dengar-dengar dan melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak taat yang membanggakan diri-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa menjadi anak taat yang disayang Tuhan Yesus. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa adik-adik? Tentang patuh. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang mau dengar-dengar akan Tuhan Yesus, mari kita sama-sama patuh terhadap perintah Tuhan Yesus dan juga orang tua kita. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian TAAT, taat. Ikutin katamu ya adik-adik. Persembahan dan mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali Tuhan Yesus pada saat ini karena kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan selesai, dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah ibadah ini ya Bapa, biarlah setiap puji-pujian yang kami
nyanyikan, yang kami bawakan boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kalau saat ini kami akan berpisah melalui ibadah online, biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami ya Bapa, agar kiranya berkat-berkat Tuhan terus tercurah di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk negara kami yang pada saat ini ya Bapa masih dalam pandemi corona. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang pulihkan negara kami ya Bapa, sehingga kami juga ya Bapa boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memberkat-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.